Selamat pagi peserta didik. Hari ini kita akan mencoba membuat game sederhana yang ada di bab 8. Nah, untuk game sederhana ini kita akan tindak lanjuti dengan pengembangan program, ya. Nah, kita akan mulai. Nah, di sini di bab 8 kita akan belajar yang namanya pengenalan variabel. Nah, variabel ini kita gunakan untuk menyimpan nilai angka, ya, angka atau sesuatu yang kita gunakan nanti, ya, yang bisa berubah-ubah. Nah, nilai yang disimpan di dalam variabel ini tidak harus berupa angka atau bilangan, dan untuk bahasa pemrograman yang lain bisa berupa tanggal ataupun array. Nah, jenis nilai yang tersimpan dalam sebuah variabel ini kita sebut dengan namanya tipe variabel. Nah, tipe variabel ini akan berbeda-beda tergantung pada nilai yang akan kita simpan. Nah, untuk deklarasi variabel ada namanya variabel global, yaitu variabel ini dikenal di semua layout dan nilai dari variabel ini tidak akan berubah ketika kita melakukan pindah layout. Nah, sedangkan variabel dalam objek atau yang kita sebut sebagai instant variable, nah variabel ini baru aktif ketika kita berada di layout bersangkutan, yaitu ketika objeknya juga muncul. Nah, nilai ini akan di-restart kembali ke nilai awal ketika dari layout yang lain akan kembali ke layout yang bersangkutan. Jadi dia akan kembali ke nilai awalnya. Nah, kita lihat untuk tipe variabel. Nah, dalam konstruk tipe variabel dibagi jadi 3. Ada number, boolean, dan text. Nah, untuk number sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada integer untuk bilangan bulat, float untuk angka yang bernilai koma dan kompleks, ya. Kemudian double untuk bilangan dengan koma desimal. Nah, sedangkan untuk boolean itu hanya bernilai true dan false. Dan untuk bahasa tertentu, ya, menggunakan integer, bisa menggunakan integer. Jadi kita akan isi dengan nilai 1 jika benar dan nilai 0 jika salah. Nah, yang berikutnya itu text, yaitu bertipe string, ya, dan bahasa tertentu kita ada kenal namanya char, ya. Jadi dia hanya diisi dengan 1 huruf, dan ada yang disebut dengan string, banyak huruf, ya. Nah, untuk pembuatan program, ya, kita akan membuat game penjumlahan dengan level, ya. Game dimulai dengan level sederhana yaitu level 1, nanti akan berlanjut ke level 2 dan berlanjut ke level 3. Nah, setelah mendapat nilai tertentu, maka akan level up dari level 1 akan menjadi level kedua. Nah, untuk dari sini kita akan tentukan jika dia sudah bernilai 100, maka dia akan level up kedua, bernilai 200 maka dia akan level up ketiga. Nah, game akan berakhir bila user memilih stop. Nah, di game ini kita tidak akan melihat apakah user mengisi salah, ya. Nah, dari sini kita kembangkan yang namanya ide dulu, ya. Jadi kita boleh menambahkan ide-ide lain, lalu kita menetapkan aturannya. Setelah itu kita melakukan desain. Tahapan berikutnya kita lakukan coding dan kita melakukan testing terhadap apa yang sudah kita buat. Nah, untuk desainnya, nah di sini ada dilihat ada background sama ada label game penjumlahan. Nah, di situ ada label T angka 1 dan T angka 2, ya. Nah, ini nanti diberikan nama, ya. Di name-nya itu T angka 1 dan T angka 2. Lalu ada button check sama button reset. Lalu kemudian di situ ada T score, ya. Jadi yang diberikan nama itu ada T angka 1, T angka 2, TXT hasil, BTN check, BTN reset, dan T score, ya. Sedangkan yang lain itu kita berikan nama sesuai pemberian dari konstruk. Nah, untuk penambahan variabel, kita akan pindah setelah membuat desain, kita akan pindah ke event sheet. Kita klik kanan pada event sheet dan kita add global variable. Nah, dari add global variable, variabel yang kita akan tambahkan itu adalah variabel angka 1, nilai awalnya 0, variabel angka 2, nilai awalnya juga 0, variabel score 0, variabel level akan bernilai awal 1, yaitu kita akan mulai dengan level 1. Kemudian batas, yaitu adalah batas random acak, ya. Nah, pertama karena dia level 1, maka batasnya 10.
nanti dia akan naik level 2, batasnya nanti kita akan ubah menjadi 50, dan ketika dia levelnya 3, kita akan mengubahnya jadi 999. Kemudian ada lagi yaitu adalah hasil. Hasil itu nanti akan menampung jawaban yang diketikkan, ya. Nah, ini adalah list dari variabel yang sudah kita buat. Ketika kita menambahkan variabel tersebut akan seperti ini. Nah, yang pertama di event sheet kita akan menambahkan sistem on start layout, ya. Pada saat start layout, ketika sistem ini dimulai, maka kita akan mengacak, ya, angka 1 dan angka 2 seperti ini, ya. Ada integer random 1, batas. Nah, di awal itu kita berikan nilai batasnya itu 10. Jadi dia akan mengacak dari 1 sampai 10, ya. Nah, ini kita membuat supaya dia nilainya fleksibel. Kalau di buku itu dibuat random 1,10. Jadi dia hanya akan mengacak nilai 1 sampai 10 terus, ya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Nah, kita akan menampilkan nilai angka acak setelah kita melakukan pengacakan angka, dan kita akan tampilkan ke dalam teks T angka 1 dan T angka 2. Nah, berikutnya setelah kita selesai melakukan pengacakan angka dan melakukan pembuatan hasil, kita akan meminta user untuk mengisikan angka dan mengklik tombol cek. Nah, kita akan memberikan coding pada tombol cek untuk melihat apakah nilainya itu benar atau tidak. Nah, di sini kita gunakan yang namanya compare variable. Nah, di sini sebelum kita mulai, ya, on button cek klik, ya, on button cek klik. Nah, kita akan menampung dulu hasil itu ke txt hasil titik teks, ya. Mengambil nilai hasil, mengambil dari jawaban dan ditampung ke variabel hasil, ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klik kanan pada bagian panah di sini, kita add, yaitu pilih sub event, ya. Nah, sub event yang baru itu adalah apa? Yaitu kita akan memilih sistem dan pilih compare variable, yaitu apabila nilai hasil itu sama dengan penjumlahan dari angka 1 dan angka 2, ya. Nah, seperti di sini, ya. Sistem hasil sama angka 1 dan angka 2. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya nilainya sama, betul? Kita akan menambahkan skor ditambah 10. Nah, selanjutnya nilai jawabannya dikosongkan kembali dan kita akan acak angka 1 dan 2 lagi. Ya, di sini add 10 to score. Tes skornya menjadi bernilai diambil dari skor. Lalu angka 1 kita acak lagi, acak angka 2. Lalu ini kita boleh copy dari atas, ya, ke 4 baris ini, ya. Lalu teks T hasil itu kita kembalikan ke nilai awalnya. Mau dibuat 0 juga boleh, ya. Nah, kita kosongkan juga boleh. Nah, dari sini kita melakukan ekspansi program dengan melakukan pengecekan supaya level penjumlahnya itu bisa naik ke level 2 atau 3. Nah, kita tambahkan lagi ke add action lagi, yaitu set level to int skor bagi 100 plus 1. Nah, kalau skornya sudah 100, berarti 100 bagi 100, ya. Berarti dapatnya nilainya 1. Kalau dia 60, ya, skornya 60 dibagi 100, kan berarti dapatnya 0, ya. Kalau 0, dibulatkan jadi 0, ya, tetap 0, ya. 0 plus 1 berarti dia nilainya tetap 1. Nah, kalau nilainya sudah 100, 100 bagi 100 itu berarti 1, ya. 1 ditambah 1 jadi 2. Maka dia levelnya akan berganti jadi 2, ya. Ketika dia nilainya sudah 100, ya, dia akan naik level jadi 2. Nah, apa yang terjadi ketika levelnya sudah 2, ya? Nah, kita akan menambahkan sub event lagi untuk bagian cek klik, ya. Nah, di sini, ya, kita ada lihat garisnya, ya. Kita ada klik kanan lagi seperti yang tadi, klik kanan, yaitu sistem compare variable, ya. Kita compare variable lagi, level sama dengan 2. Maka kita akan mengubah nilai
batasnya menjadi 50 ya. Nah, ketika kita mengubah batasnya jadi 50 pada saat melakukan pengacakan lagi, nah otomatis angka randomnya itu akan mulai dari angka 1 sampai 50. Nah, begitu juga dengan yang level 3. Ya, jadi dia akan membuat batasnya sampai 100 ya. Nah, itu tadi sebenarnya 999. Nah, dari sini saya menambahkan beberapa ide seperti ini, yaitu menambahkan level 2 sama level 3, tidak seperti yang di buku panduan. Nah, ini adalah contoh ketika bagaimana kita menambahkan ide-ide baru yang lebih kreatif dalam game sederhana tersebut. Dan kita bisa menambahkan lagi dengan ide kita sendiri ya. Selamat mencoba.